semuanya. Rasakan energi tanpa batas ini di dalam tubuh kita. Tidakkah Mbak Ayu merasakan bahwa Allah dekat, ada di sini, lebih dekat daripada urat leher? Ya, Teh. Jika Allah dekat di sini, dirasakan oleh teman-teman di sini, lalu apalagi yang kita butuhkan selain ini? Bukankah segalanya tersolusikan dengan adanya Allah di sini? Artinya, masihkah kita khawatir terhadap hidup ini? Masihkah kita khawatir tentang masa depan? Masihkah kita selalu larut-larut terhadap masalah? Sedangkan yang punya dunia ada di sini, dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Sekarang kita rasakan kehadiran Dia, dekat, ada, dan selalu ada. Ingat, sel tubuh kita yang jumlahnya ratusan triliun itu, inti selnya berisi ruang kosong, yang ruang kosong itu berisi kecerdasan semesta tanpa batas, energi tanpa batas. Jadi sebenarnya Allah ada di mana? Mau kita cari di luar sana kah? Atau Dia terasa di sini, sedekat nafas? Dia ada di sini, saat ini, sekarang. Sekarang saat ini teman-teman masih punya endapan emosi karena belum manifestasi. Masih ada layer-layer. Layer-layer ini akan hilang, layer ini akan kembali, layer-layer ini akan terurai hanya dengan satu kata, menerimanya. Solusi dari semua permasalahan hidup adalah totally surrender, berserah total. Solusi dari semuanya adalah penerimaan. Penerimaan atas apa? Atas kisah, atas kejadian, atas perlakuan orang, atas perjalanan hidup kita. Boleh nggak terbuka untuk menerima itu sebagai cinta? Bukankah sebagaimana kisah Harley Davidson aku di 2019 yang aku pikir adalah kiamat? Coba teman-teman lihat sekarang. Bukankah materi itu menjadi inti materi yang dibagikan? Dan pada akhirnya, kita bertemu kesadaran. Bukankah lewat permasalahan Pak Agung tentang kesehatan, permasalahan Mbak Ayu tentang keuangan, permasalahan Pak Sunjana itu tentang hutang, bukankah itu yang mengantarkan teman-teman ketemu diri teman-teman sendiri yang sudah berkelimpahan, temu kesadaran, temu diri sejati? Masih adakah kita melabelkan itu sebagai sebuah masalah? Bukankah semuanya cinta? Lalu kita lihat bahwa endapan emosi itu masih menyala. Sekarang Mbak Ayu dan Pak Agung dan teman-teman semua, kita akan mulai melepas. Kita akan mulai melepas 9 emosi dasar. 9 emosi dasar itu, dia terdiri dari apatis, putus asa, sedih, takut, nafsu atau keinginan yang belum tercapai, marah, bangga. Ini adalah energi rendah yang terurai. Lalu ada keberanian, penerimaan, dan rasa damai. Ya, nanti ini kita lakukan untuk pelepasan. Sekarang untuk yang pertama, kita flashback dulu. Flashback dulu ke masa lalu. Ada rasa emosi apatis, putus asa, dan sedih. Ya. Kejadian yang terjadi sama Pak Agung sekarang tentang kesehatan, ini adalah cerita loopingan. Kita harus cari akar permasalahannya di masa lalu. Begitupun Mbak Ayu, tentang kekhawatiran, kita flashback ke masa lalu. Begitupun yang utang, kita flashback ke masa lalu. Sekarang, boleh nggak diizinkan sama Mbak Ayu dan Pak Agung, izinkan kita flashback ke rentan waktu kehidupannya Pak Agung dan Mbak Ayu, dari mulai di kandungan ibu sampai dengan sekarang. Oke? Ada rentan waktu nih, ada timeline waktu. Kita flashback dulu ke masa lalu Pak Agung dan Mbak Ayu dan teman-teman semua. Adakah emosi, putus asa, dan sedih yang belum diterima dan belum dilepas? Dari mulai di kandungan ibu,
di umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau di bawah 10 tahun. Ada nggak Pak Agung kisah sedih di sana yang mungkin jadi kejadian ini? Ya, Ada ada. nggak? Ada. Ayo ada nggak? Ayo ada nggak? Ada teh. Teman-teman kalau ada, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak Pak Agung? Ayo, teman-teman Boleh. semua. Ya. Izinkan. Boleh. Izinkan. Memang nggak gampang. Izinkan cerita sedih ini naik dari bawah sadar, naik ke permukaan, ke kesadaran. Memang nggak gampang. Kalau mau nangis boleh. Duduk dulu sama rasa itu boleh nggak? Boleh teh. Boleh. Sama kecewa itu boleh nggak duduk dulu sama rasa kecewa itu? Ya. Memang dalam, tapi ingat lagi slide pertama. Bukankah Ayu dan Mas Agung adalah entitas tanpa batas? Iya. Mundur dulu, kasih jarak sama rasa itu. Oke? Mundur sebagai entitas tanpa batas. Melihat emosi itu ada. Sekarang, boleh nggak berdamai sama rasa itu? Terima dia apa adanya sebagai cinta. Bahwa ini adalah bagian dari diriku. Paketan kehidupan. Ini adalah cinta. Ini adalah energi cinta tanpa batas. Yang packagingnya adalah kesedihan dan peristiwa ini. Boleh nggak peristiwanya dan sensasi di balik peristiwa ini, sedih, cemas, diizinkan untuk diterima? Iya boleh. Boleh nggak diterima? Boleh teh. Oke, good. Disambut kehadirannya boleh nggak? Sambut. Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak diizinkan untuk melepaskan penolakan terhadap emosi sedih ini mau hadir, lepasin penolakannya, emosi sedihnya diterima, disambut, dipeluk. Boleh. Boleh. Boleh teh. Diizinkan rasa sedihnya ini terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, boleh nggak Pak Agung? Boleh. Boleh yuk. Teman-teman semua. Izinkan terurai, boleh nggak? Boleh. Oke. Ketika sudah diterima, berdamai dengan rasa itu, terima dia apa adanya. Sekarang melepaskan diri bahwa Ayu bukan itu, Pak Agung bukan itu. Lepasin. Agung, Pak Ayu, dan teman-teman semua adalah entitas tanpa batas. Boleh nggak dilepas? Boleh. Boleh teh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi. Apakah Agung, Pak Ayu, dan teman-teman semua adalah emosi sedih itu atau yang sadar bahwa sedih itu ada? Yang sadar. Yang sadar bahwa sedih itu ada. Oke, good. Very good. Kita masuk yang kedua. Beres nih lepas satu ya. Yang kedua, rasa takut. Takut. Ketika Pak Agung di sekarang ada loopingan rasa takut terhadap kesehatan, dan teman-teman semua takut ditagih utang, takut dekolektor, takut tawa, takut kehilangan. Prioritas sekarang kan loopingan masa lalu. Sekarang izinkan kita flashback. Izinkan kita flashback di masa lalu. Ada rasa takut apa? Ada rasa takut apa di masa lalu? Flashback dari mulai kandungan ibu, lalu umur kita 1, 2, 3 sampai di bawah 10 tahun. Flashback. Ada rasa takut apa yang terjadi pada saat itu? Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasa takutnya. Ayo, ada nggak rasa takut yang hadir? Ada. Kayak takut gagal. Oke. Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh? Pak Agung ada nggak? Ada. Emosi takut. Ada. Oke. Flashback dari cerita masa kecil, ada takut sama orang tua nggak? Takut dipukul, takut dimarahin. Ya. Itu dulu awalnya. Kisah kecil, masa kecil. Berdamai dulu sama itu. Ada nggak? Yuk, 10 Ada. tahun ke bawah. Ada. Oke, Aku- Pak Agung ada? Ya. Marahin. Ada. Nah, takut dimarahin. Nah, dasarnya dari itu. Coba bayangkan wajah-wajah mereka. Terima mereka apa adanya, boleh? Boleh. Dengan semua kemarahan itu, dengan semua ketakutan itu, duduk bersama rasa takut ini, boleh nggak?
Boleh. Terima rasa itu. Misalnya ada yang dikecewain, duduk dulu sama rasa itu. Mundur dulu satu langkah. Kita adalah entitas tanpa batas. Kita adalah ruang cinta itu sendiri. Kita adalah sumber dari cinta. Sekarang rasa takutnya ini boleh nggak diizinkan? Penolakan kita terhadap rasa ini dilepas penolakannya, diterima emosi takutnya. Boleh nggak diizinkan diterima? Boleh. Boleh. Boleh nggak disambut kisahnya, peristiwanya, dan sensasi emosi yang dibalik cerita ini diterima dan disambut kehadirannya? Boleh. Boleh. Sekarang izinkan terurai kembali ke cinta murni tanpa batas, larut ke dalam cinta. Boleh nggak Pak Agung? Ayo Boleh. teman-teman semua. Boleh. Boleh. Boleh dilepas. Kapan? Sekarang. Saat ini. Sekarang lihat lagi. Apakah Ayu dan Pak Agung adalah emosi takut itu? Teman-teman, apakah emosi takut itu? Ataukah yang sadar melihat emosi ini ada? Yang mana? Yang sadar. Yang sadar melihat ada emosi. Oke, good. Sekarang berikutnya. Ada kemarahan. Kita flashback. Adakah rasa marah di Pak Agung yang dipendem? Dipendem, nggak dialirin. Mendem. Pendem marah. Nggak keluar. Nggak Ada. ngalir. Ya, ada. Ayo juga sama. Ada. Flashback dulu. Ini cerita waktu kecil. Yang sekarang loopingan. Beres masa kecil, yang ini beres. Flashback dari mulai kandungan ibu, umur setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun ke bawah, SMP. Ada nggak kisah yang marah tapi dipendem, nggak diterima? Marah nggak diterima. Kalau ada, izinkan hadir naik ke permukaan. Kemarahannya, izinkan hadir naik ke permukaan. Sekarang boleh nggak duduk dulu sama rasa marah itu? Boleh. Berdamai dulu sama rasa marah itu boleh nggak? Untuk teman-teman yang uangnya ditipu, uangnya dibawa kabur, utang nggak dibayar, ditinggal sama pasangan, terima itu, duduk dulu, sambut. Intinya penerimaan, baru dia bisa larut. Duduk dulu sama rasa marah itu boleh nggak? Iya, boleh. Boleh. Berdamai dulu sama rasa itu boleh nggak? Boleh teh. Sambut kehadiran dia, peristiwanya, sensasinya, marahnya. Izinkan dia hadir. Boleh nggak diterima dan disambut marahnya sebagai keutuhan dari cinta? Boleh. Boleh. Sekarang boleh nggak melepaskan diri dari menolak rasa ini hadir? Lepasin penolakannya, boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak diizinkan terurai kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Sekarang bisa nggak dilepas? Lepasin. Ayu bukan marah itu, Pak Agung bukan marah itu. Izinkan dia terurai. Ya. Boleh dilepas. Ya. Ya, boleh. Kapan? Sekarang. Sekarang lihat lagi. Apakah teman-teman semua emosi marah itu atau yang sadar bahwa marah itu ada? Saya yang sadar bahwa emosi itu ada. Oke, good. Good. Emosi utama ini terurai. Ya. Lalu berikutnya, izinkan hadir rasa keberanian, energi tinggi, rasa penerimaan, menerima baik buruk diterima, dan rasa kedamaian. Teman-teman semua, Ayu, Mas Agung, boleh nggak diizinkan keberanian, penerimaan, dan kedamaian? Izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? Kebahagiaan. Boleh teh. Izinkan hadir. Izinkan dia hadir untuk berekspansi, membesar. Membesar, membesar, membesar. Izinkan dia hadir. Sekarang, rasa bahagia itu, kedamaian itu, izinkan berekspansi dengan cara kita melepaskannya ke semesta. Dia akan membesar, meluas. Boleh nggak dilepas energi positif ini Boleh. untuk berekspansi? Mau nggak dilepas?
Mau teh. Kapan? Sekarang. Sekarang. Oke. Sekarang lihat lagi, apakah Ayu, Mas Agung, dan teman-teman semua adalah emosi positif ini atau yang sadar bahwa itu semua ada? Yang sadar bahwa semua ini ada. Wah, itu ada. Oke, good. Sekarang how you feel now? Lebih ringan? Ya, Lebih ringan teh. baik. Mas Agung lebih ringan? Teman-teman Ya, lebih semua? ringan. Ada nggak sensasi mual? Ada nggak, Ada. teman-teman? Pusing. Pusing, oke. Berarti masih ada sisa-sisa. Ketika ada sensasi mual, pusing, artinya penolakannya masih tipis ada. Ya, kita akan lakukan putaran kedua dengan melepas cara ruang. Ya, kunang-kunang, ya. Itu respon tubuh dalam detox, melepas endapan emosi. Dada sesak, ya. Sensasi dada sesak artinya masih ada yang ditolak. Nolak itu reaksinya dada sesak. Ya. Kita pakai putaran kedua, dada sesak sebelah kiri. Oke. Kita akan lakukan yang kedua ya. Ini. Apa sih yang dilepas dan dikosongin? Yang dilepas dan dikosongin itu 3. Emosinya, keinginan mengatur-ngaturnya kayak contoh gini. Misal Pak Agung pengen sehat. Aku pengen sehat, ada emosi gregetan pengen sehat. Pengen sehat itu datangnya dari dasar keinginan apa ya? Aku tuh, kan kalau aku sehat kan aku enak. Artinya kan ada pengen ngatur gimana caranya ini sehat gitu kan. Atau ada teman-teman yang lain yang misalnya dikecewakan dalam cinta. Misal ada seorang ibu yang dia benci banget sama suaminya. Benci sama suaminya itu karena apa? Karena wanting to be approval, karena pengen dia dicintai, pengen dia diperhatiin. Jadi ada dasar keinginan emosi ini ada gitu. Nah, keinginannya ini juga dilepas. Keinginan ini dilepas. Lalu yang ketiga yang dilepas apa? Egonya. Ego diri. Ego ini kan diri palsu. Diri yang merasa jadi korban, diri yang kenapa sih aku begini, diri yang merasa menderita. Nah, itu dilepas. Karena emosi, keinginan, dan ego inilah our limitation atau yang melimitasi kita. Yang membatasi kita dari yang udah tanpa batas. Ya yuk, paham ya yuk ya? Kita yang sudah tanpa batas, kita melihatnya ke yang terbatas. Kesedih, trauma, padahal udah tanpa batas. Jadinya menderita. Kalau kita tetap selalu ngerasain emosi, pengen, ego jadi korban, selamanya akan menderita. Jadi egonya ini harus dilepas, ya. Cara melepasnya gimana? Cara melepasnya, kita bayangkan, buat video dalam pikiran, gambaran ini. Udah ada belum Pak Agung? Gambar awan? Ada? Ya, ada. Udah ya? Ayo Udah. teman-teman semua udah ada ya? Gambar Ada, awan ada ya? kelihatan. Yuk? Gambar Ada ya? awan. Kelihatan ya? Ada awan ya? Oke. Nah, lihat gambar ini ya, gambar awan ini. Nah, gambar awan ini memberikan gambaran kita adalah diri sejati kita itu adalah tuan rumah. Pak Agung, Ayu, teman-teman semua tuh tuan rumah. Lalu di rumah kita ada tamu, Pak Agung. Tamunya itu bagasi emosi, ya. Sedih, marah, kecewa, ada tamu nih. Tamunya si emosi ini. Karena bukan kita. Dia cuma tamu yang hadir, muncul, dan pulang nantinya. Ada juga keinginan untuk ngatur, keinginan buat tenang, keinginan buat bahagia. Ingin ini harus dilepas. Kayak Ayu mau uang, Ayu kesel pengen uang. Ada dasar keinginan buat ngatur. Sekarang kalau Ayu, Pak Agung, udah yang berkelimpahan, uang itu udah ada, udah ada. Pak Agung, kesehatan itu udah ada. Masalahnya Pak Agung, Ayu, dan teman-teman tidak bergetar di frekuensi itu. Jadinya kayak gini. Dan kalau misalnya kayak Ayu ingin uang, kalau ternyata Ayu udah dalam kelimpahan, udah punya uang 200 miliar misalnya, masih ada pengen ingin nggak Yu? Enggak sih teh. Nggak kan? Nggak. Aja. Kalau Pak Agung udah sehat, masih butuh ingin sehat nggak? Ya, enggak.
Pak Agung, Ayu, dan teman-teman semua udah yang tanpa batas itu. Lihat selalu ke situ, rasakan dia ada selalu di situ, nanti manifest. Gitu loh. Jangan ngelihat yang tanpa batas, nantinya semesta akan ngebaca kamu nge-request itu. Paham nggak? Ketika Ayu ngelihat yang tanpa batas, yang sudah berkelimpahan, kelimpahan uang, kelimpahan kesehatan, nantinya akan jadi kayak gitu. Gitu. Nah, sekarang emosinya, keinginannya, dan ego yang merasa diri jadi korban penipuan lah, korban utang lah, yang merasa diri jadi korban itu, boleh nggak emosinya, keinginannya, egonya, boleh nggak Ayu sama Pak Agung dilepas? Boleh. Diizinkan terurai ke cinta murni tanpa batas, boleh nggak? Boleh teh. Teman-teman semua, boleh nggak dilepas, diizinkan terurai, teman-teman semua, boleh nggak? Atau mau dibiarin lama di rumah kita, ntar looping? Enggak, dilepas aja teh. Oke, good. Sekarang, teman-teman, buat video dalam pikiran, izinkan emosi, keinginan, dan ego ini. Buat videonya tuh, Ayu dan teman-teman bayangkan awan hitam ini keluar pintu nih. Keluar lewat pintu ini. Oke? Kalau yang punya utang, bayangin ada awan hitam ini isinya utang, minta 200 juta, 300 juta, ada awan hitam aja bentuknya utang. Izinkan dia keluar lewat pintu sampai kosong. Oke? Izinkan emosi, keinginan, ego, hutang keluar pintu sampai kosong. Ya, kayak gini sampai kosong. Nantinya bentuknya kayak gini. Bentuknya nanti seperti ini. Bentuknya nanti kayak gini. Dari ada awan hitam, lalu dia bersih, kosong. Oke? Dia keluar lewat pintu depan sampai kosong. Nah, sekarang Mas Agung, Ayu, dan semua teman-teman buat video dalam pikiran. Teman-teman adalah tuan rumah dan ada tamu berupa emosi, marah, sebel, kesel. Dia seperti awan hitam. Lalu ada keinginan, ada ego, awan hitam. Dan kalau ada yang utang senilai berapa, awan hitam, izinkan dia keluar lewat pintu depan. Lakukan dengan cinta. Ada beberapa kisah teman-teman awan hitamnya nggak mau keluar. Kalau nggak mau keluar, ajak ngobrol, dipeluk. Bilang, aku menerima kamu. Aku izinkan kamu keluar lewat pintu depan. Kembali ke cinta murni tanpa batas. Ya. Sekarang teman-teman semua buat video dalam pikiran sampai kosong. Cek lagi ruangannya sampai nggak ada awan hitamnya ya, Pak Agung ya. Sampai bersih banget ruangannya. Ya teman-teman. Buat video dalam pikiran. Kalau udah selesai kasih tahu aku. Sampai kosong. Silakan. Lakukan dengan wajah 227, senyum. Lakukan dengan wajah cinta 227. Nggak usah terlalu serius, cuma main-main aja. Nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu serius. Kalau serius ntar awan hitamnya nggak mau keluar lagi. Sampai kosong. Udah teh. Udah. Teman-teman yang lain udah belum? Pak Agung cek lagi. Dikit Cek lagi. lagi. Cek lagi. Emosinya masih ada nggak? Keinginan pengen ngaturnya masih ada nggak? Ada Ego teh. diri yang merasa gue punya penyakit masih ada nggak? Itu bukan Pak Agung. Izinkan terurai. Jadi Agung yang baru.